Sudah. Apakah anggotanya sudah lengkap? Sudah. Mungkin teman-teman boleh on kamera. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjelaskan teknis presentasi secara singkat. Sederhananya, tiap kelompok diberikan waktu 24 menit. 4 menit pertama digunakan untuk persiapan. Silakan untuk mengecek audio. Silakan untuk mengecek virtual background, kamera, jaringan, serta bahan presentasi. Karena jika ada kendala teknis, tidak akan diberikan waktu tambahan. Jadi diharapkan teman-teman untuk saling backup dan saling membantu. Dan tepat waktu 20.00, teman-teman baru boleh memulai presentasi. Sekali lagi, tepat pada waktu 20.00. Dan pada waktu 10.00, presentasi harus selesai dan dalam keadaan stop share screen. Sisa waktu akan digunakan untuk sesi penjurian. Apakah dapat dipahami atau ada pertanyaan? Ya, dapat dipahami. Oke, siap. Dipersilakan untuk kelompok urutan 12 untuk memulai persiapannya. Baik, terima kasih pada host dan juga izin untuk Dewan Juri untuk mempersiapkan presentasi kami. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Oke. Untuk cek suara, masing-masing anggota. Pertama, Siti Ira Sintawati. Boleh? Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar jelas. Selanjutnya untuk Retno Sari. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selanjutnya Rahul Aprianda. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Selanjutnya untuk Rindy Kurniasari. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Selanjutnya untuk operator boleh share screen PPT. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Mungkin cek suara bagian video. Ya, sudah terdengar. Boleh di slide slow dan geser ke slide selanjutnya. Ya, aman. Mungkin untuk tim MCG, marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran dari presentasi tim kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk presenter bisa dimulai dari pukul 20.00. Terima kasih. Baik, sisa waktu persiapan kurang lebih 13 detik lagi dan sepertinya presenter siap, bahan presentasi siap, teman-teman sudah on kamera semua. Waktu presentasi bisa dimulai dari 3, 2, 1, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, dosen pendamping dan rekan-rekan yang berbahagia. Koperasi merupakan sokok bulu perekonomian Indonesia. Koperasi ialah tiang atau sebuah pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa segala sesuatu pada koperasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan bersama, bukan perorangan. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian bangsa. Namun mirisnya, jumlah koperasi kian berkurang. Hal ini terlihat pada data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Jumlah koperasi aktif di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019.
Hal ini juga berlaku di wilayah Kebumen, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agung Suprihaldo KOSE, selaku Kepala Bidang Koperasi Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, yang menyatakan bahwa banyak koperasi aktif di Kebumen tidak melakukan rapat anggota tahunan atau RAT. Pangestuti 2016 pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara pengetahuan anggota tentang koperasi terhadap partisipasi berkoperasi. Menurunnya jumlah koperasi dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu rendahnya pengetahuan tentang koperasi. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Bibit Kurniawan SPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa penyebab minimnya pengetahuan terkait perkoperasian dikarenakan tidak adanya pembelajaran tentang perkoperasian dari SD hingga SMA. Padahal pada umur 7-12 tahun atau ketika sekolah dasar, anak-anak memasuki fase operasional formal, yaitu anak mulai belajar berpikir kritis dan dapat menggunakan cara berpikir sistematis dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu tujuan pendidikan dan program pemerintah yaitu menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini. Melalui pembelajaran koperasi sejak dini, siswa akan terbentuk pola sikap dan karakter untuk selalu menggunakan koperasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Berdasarkan permasalahan di atas, kami memberikan suatu solusi, yaitu dengan bangga mempersembahkan Multiplayer Cooperation Game atau disebut MCG, model permainan koperasi dengan metode learning by playing untuk mengenalkan pengetahuan dasar koperasi pada anak-anak. Menurut Hopper 2003, metode learning by playing merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan bermain dan atau menggunakan permainan. Yang dibuat oleh 5 sekawan, yaitu Fikri sebagai ketua, dengan anggota Rahul sebagai desain dan video, Ira sebagai administrasi, Retno sebagai humas, dan Rindi yang bertanggung jawab atas keuangan, di bawah bimbingan Ibu Eka Dasrafiana, SEMACCAK. Tujuan MCG yaitu mengedukasi anak-anak tentang pengetahuan dasar koperasi, mendorong interaksi sosial yang harmonis dengan bermain MCG bersama, dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya insani. Sasaran kegiatan yaitu 39 siswa kelas 3 sampai 6 SDN Babatsari, Desa Babatsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Alasan kami memilih SDN Babatsari sebagai mitra karena SD ini merupakan SD terluas di Kecamatan Kutowinangun. Secara geografis, lokasi sekolah ini memiliki peluang untuk dibangun suatu usaha dan SD ini belum memiliki koperasi sekolah. Program ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring dengan terjun langsung di SDN Babatsari dan secara daring melalui WhatsApp Group dan juga Zoom. Tahapan dalam program kami yaitu persiapan, perkenalan 1, perkenalan 2, learning by playing dengan MCG, dan yang terakhir yaitu penutupan. Berikut penjelasan terkait program MCG. Tahap persiapan, diskusi bersama dosen pendamping dan alumni Timnas serta pembuatan permainan MCG. Tahap perkenalan 1 kepada pihak mitra secara luring, yaitu melakukan penyampaian program dan diskusi terkait tambahan kegiatan, yang mana kegiatan ini dihadiri oleh 12 orang guru SDN Babatsari, dengan ketercapaian program 86% guru hadir pada pelaksanaan program perkenalan. Tahap perkenalan 2 secara daring dengan WhatsApp Group, yaitu perkenalan lebih lanjut kepada para siswa dan pemberian link video cara bermain MCG. Dengan ketercapaian program, 80% guru dan siswa menanggapi pesan di WhatsApp Group. Tahap learning by playing dengan MCG, ketercapaian program sebesar 80% siswa hadir dalam kegiatan. Siswa-siswi dapat memahami substansi permainan dan menikmati permainan, yaitu dengan metode learning by playing, serta guru merasa puas dengan adanya program MCG. Yang terakhir yaitu tahap penutupan, dihadiri oleh siswa-siswi, para guru, dan kepala SDN Babatsari. Dengan ketercapaian program sebesar 80% mitra hadir dalam penutupan program. Berdasarkan hasil pretest post-test, terdapat suatu peningkatan setelah dilakukannya program Learning by Playing bersama MCG. Secara rata-rata, terjadi peningkatan nilai post-test terhadap pretest pada masing-masing materi, dengan nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 75. Pada materi sejarah koperasi, hasil pretest sebanyak 2 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM, dan pada hasil post-test sebanyak 37 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM. Pada materi pengertian koperasi, pretest sebanyak 4 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM, dan post-test sebanyak 34 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM. Pada materi tujuan dan fungsi koperasi, pretest sebanyak 14 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM, dan post-test sebanyak 38 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM. Pada materi asas dan prinsip koperasi, pretest sebanyak 0 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM, dan post-test sebanyak 32 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM.
Pada materi modal dan SHU koperasi, pre-tes sebanyak 2 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM, dan post-tes sebanyak 32 dari 39 anak mendapatkan nilai di atas KKM. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya capaian lainnya dengan Learning by Playing bersama MCG, yaitu perolehan hak kekayaan intelektual, menambahkan jiwa dan karakter yang baik pada anak, serta dibentuknya ekstrakurikuler MCG di SDN Babatsari. Adapun dana yang sudah terserap dalam program MCG dengan total sebesar Rp8.096.953 dengan persentase 89,36% dengan rincian tertera pada layar. Luaran pertama yaitu produk berupa permainan MCG yang terdiri dari papan permainan. Pada papan permainan terdapat beberapa petak yaitu start dan finish, sejarah, prinsip, asas, jenis koperasi, kartu nana, kartu koko, tantangan, dan petak bonus. Pada buku panduan berisi petunjuk operasional permainan dan materi-materi tentang perkoperasian. Koin koperasi sebagai mata uang dalam permainan MCG, boneka tangan untuk menarik perhatian anak-anak ketika bermain sambil belajar tentang koperasi, pion dan dadu sebagai penentu langkah gerak pemain pada permainan, kartu jual beli berisi gambar-gambar tentang alat tulis yang akan diperjualbelikan pemain, kartu nana, koko, dan tantangan berisi pertanyaan tentang pengetahuan dasar koperasi. Luaran selanjutnya yaitu buku pedoman dan buku panduan permain MCG dengan ISBN yang tertera pada layar. Luaran selanjutnya yaitu video panduan permainan yang sudah diupload di kanal YouTube, publikasi di media sosial Instagram, YouTube, dan TikTok, publikasi di Radio Swadesi FM Kebumen, ini kebumen.net, kompasiana.com, Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, IPB Today, dan Kebumen Update. Potensi keberlanjutan melakukan replikasi program MCG ke sekolah dasar di wilayah Kebumen, di mana sudah pada tahap diskusi dengan Dinas Pendidikan mengenai program MCG. Terbentuknya koperasi di SDN Babatsari, di mana sudah pada tahap diskusi dengan Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen mengenai pembuatan koperasi di SDN tersebut. Kemudian sebagai ekstrakurikuler di SDN Babatsari, di mana saat ini sudah melakukan tanda tangan MOU dengan mitra dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait program MCG. Rencana selanjutnya, penyelesaian hak cipta, penyelesaian laporan akhir, pembuatan artikel ilmiah, melanjutkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk menyebarluaskan program MCG, melanjutkan koordinasi dengan Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen untuk pembentukan koperasi di SDN Babatsari. Berikut video testimoni permainan MCG. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Muhammad Hatta. Siapa kita? MCG. Siapa kita? MCG. MCG Bangkitkan Koperasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang sangat baik dan luar biasa. Selanjutnya diberikan waktu kepada Dewan Juri. Dewan Juri, persilakan. Terima kasih Mas, izin Pak Bandung, saya silakan Pak Irwan. Oke teman-teman, tanya nih, jadi hasil MCG ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya atau memang baru di pengabdian ini kali ini gitu? Apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk program MCG sendiri ini baru kami yang menjalankan Pak. Jadi baru di PKMPM ini Pak. Oh, jadi hasilnya baru diketahui setelah pengabdian ya? Bukan hasil penelitian sebelum kan? Iya, gitu. benar. Iya, benar. Oke, gitu. Jadi bagaimana cara mainnya? Boleh saya di
gitu. Bagaimana cara bermain? Baik, izin jawab Bapak. Ini apakah harus menayangkan video panduan permainan atau secara lisan saja Bapak? Enggak mesti, diceritakan saja. Oke, baik Bapak. Untuk permainan MCG tersendiri, yang pertama para pemain harus terdiri dari 3-4 orang, dan juga pada permainan ini harus didampingi oleh mentor, yang dimana di sini untuk memandu permainan. Sebelum permainan dimulai, ada yang namanya simpanan pokok yang itu ada di koperasi, dan simpanan pokok ini berdasarkan koin koperasi pada anak-anak, di mana pada simpanan yang tertinggi maka itu yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Dan juga pada permainan, izin share screen untuk penjelasan Bapak. Dan juga pada permainan MCG tersendiri, di sini menggunakan pion dan dadu sebagai langkah gerak penentu permainan. Dan pada MCG terdapat beberapa kotak yang mengandung pengetahuan dasar terkait perkoperasian, yang meliputi sejarah koperasi. Di sini misalnya pada anak-anak, pion dan dadunya berada pada sejarah koperasi, yang di sini pada gambar Bapak Muhammad Hatta, yaitu pertanyaannya, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Dan kami melakukan pengajaran. Sudah paham. Baik Bapak. Iya paham. Ini ya kayak main monopoli gitu ya. Siap Bapak. Benar ya. Oke, satu tabel untuk 4 siswa. Ya kan, pemainnya 4 ya. Iya Bapak. Oke, kemudian apa yang ditanamkan di sini? Di mana bagian edukasi? Apa yang membuat anak-anak paham? Izin menjawab kembali Bapak. Baik. Di sini pada permainan MCG terdapat beberapa luaran, yaitu penambahan pengetahuan terkait dasar-dasar perkoperasian, dan juga penambahan jiwa dan karakter yang baik pada anak, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu adanya sikap rajin menabung dan juga taat aturan. Nah, di sini pada tahapan permainan kami melalui 3 tahapan Bapak. Yang pertama, secara keseluruhan mentor itu memberitahu jawaban pada masing-masing anak pada saat permainan. Dan tahap kedua, anak-anak diajarkan untuk bermain, untuk bisa menjawab pertanyaan, tapi tetap didampingi oleh mentor Bapak. Dan tahap ketiga, yaitu anak-anak diajarkan untuk bermain secara mandiri Bapak. Oke ya, sudah paham saya. Artinya, saya bertanya seperti itu takutnya adalah kita jadi anak-anak fokus terhadap permainan ya, bukan fokus terhadap ininya. Saya takut terhadap materi yang di dalamnya gitu dia kan gitu, karena ya Bapak, jadi kami ini metodenya learning by playing Bapak, jadi sekalian belajar dan juga sambil bermain Bapak, menggunakan alat permainan edukasi. Oke, bagus. Saya juga sudah lihat di buku produknya juga lebih atraktif ya, sudah saya. Oke, kemudian terakhir, ketika nanti kalian sudah keluar dari sekolah, kira anak-anak bisa nggak menjalankan sendiri atau harus dipandu gurunya gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Untuk keberlanjutannya sendiri, nantinya mitranya itu siswa dan juga guru pihak sekolah seperti itu. Jadi untuk berlanjutannya, permainan ini selanjutnya siswa akan didampingi oleh guru sebagai mentornya seperti itu Pak. Izin menambahkan Bapak, untuk keberlanjutan program kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, dan di mana program NCG ini sudah dijadikan sebagai ekstrakurikuler di SDN tersebut. Dan di sini sudah dibuktikan dengan penandatanganan MOU oleh Kepala SDN Babatsari. Tidak hanya itu, kami sudah menggandeng pemuda Karang Taruna Bapak untuk keberlanjutan program dan untuk melaksanakan program di daerah sekitar Bapak. Oke, terima kasih. Persilakan Pak Bandung untuk melanjutkan. Pak Bandung dipersilakan. Oh ya, maaf masih nge-mute tadi. Oke, makasih deh. Hasilnya tadi di proses antara pre-test dan post-test tadi. Ini kan materi SC memang nggak ada materi koperasi ya, sehingga sebelum main game ini mesti harus ada
pengenalan dulu tentang koperasi gitu ya. Kalau nggak ada kan pasti mereka nggak bisa apa itu tujuan, apa itu ini kan pasti nggak ngerti kan. Baik Bapak, terima kasih. Nah di sini sebelum melakukan permainan yaitu learning by playing, kami sudah memberikan video cara bermain dan juga modul terkait materi-materi yang akan kami berikan, dan juga modul ini merupakan modul bergambar Bapak. Dan di sini anak-anak akan lebih mudah mencerna ataupun memahami, dan sesuai dengan gambar ini, misalnya pada gambar Bapak koperasi, di sini sudah tertera gambar dan juga namanya Bapak. Sehingga tanpa diintroduksi tentang apa itu koperasi, mereka langsung bisa bermain ya, intinya gitu. Iya Bapak, dan juga pada tahap permainan ini kami melalui 3 tahapan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak. Yaitu yang pertama, mentor itu memberitahukan jawaban kepada anak-anak, dan tahap kedua diajarkan, namun mentor tetap mendampingi Bapak. Dan tahap terakhir yaitu anak-anak diajarkan bermain secara mandiri Bapak. Ya karena kan memang aslinya sepengetahuan saya SD itu kan nggak ada pelajaran-pelajaran tentang koperasi, kan nggak ada sama sekali ya. Iya, tidak ada Bapak. Ya, betul ya. Oke. Betul Bapak. Kenapa tahu-tahu Anda milihnya kok SD itu, bukan SMP atau SMA atau SMK mungkin ya? Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kami mengambil anak SD karena saya penelitian dari Kang Estuti bahwasanya anak di usia 7 sampai 12 tahun itu memiliki fase operasional, di mana mulai berpikir kritis dan nalarnya itu sudah terbentuk. Dan apabila kita kenalkan di dunia sekolah dasar dengan metode yang kami angkat yaitu learning by playing, jadi sangat cocok seperti itu Pak. Izin Bapak, dan juga pada permainan edukasi ini lebih cocok kepada anak SD. Kenapa? Karena antusiasme anak SD dalam melakukan permainan secara langsung ini lebih tinggi Bapak dibanding anak SMP ataupun SMA yang lebih berpatokan pada permainan gadget Bapak. Ya, mungkin mainnya mungkin cocok ya, usia-usia bermain ya Bang SD ya. Tapi tentang koperasi sendiri aslinya anak-anak itu kan mereka memang nggak perlu kan gitu. Karena kan mereka tidak akan ada dalam mereka lulus ya, nggak akan ada tes tentang koperasi, itu kan nggak pernah ada. Maknanya tanpa tahu koperasi pun ya mereka lulus dengan baik-baik saja gitu. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi bahwasanya memang kalau tidak setelah lulus itu tidak ada outputnya, tapi dalam permainan ini nantinya itu menanamkan jiwa karakter pada anak-anak terkait perkoperasian seperti itu Pak. Maksud saya gini ya, karena karakter ini sendiri kan memang nggak diinginkan oleh pemerintah. Kalau diinginkan pasti kan ada di kurikulum kan gitu. Izin menyampaikan Bapak, di sini di latar belakang sudah kami sampaikan dari fase operasional formal merupakan fase di mana anak-anak ketika SD itu mulai berpikir kritis dan sistematis dalam mengatasi permasalahan. Dan juga di sini pada pengenalan terkait pengetahuan koperasi sejak dini ini merupakan sangat penting Bapak, yang sejalan dengan program pemerintah dan juga Kementerian Perkoperasian, yang dimana dengan adanya pengenalan tentang perkoperasian di sini menambahkan jiwa dan karakter yang baik yang sesuai dengan asas dan prinsip perkoperasian Bapak. Jadi harapannya di sini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Bapak. Ya itu kan Menteri Koperasian ya, tapi ini Mendiknas kan SD nggak butuh itu gitu. SD kan ada di Mendiknas. Oke Bapak, baik, mohon maaf waktunya sudah habis ya Bapak. Terima kasih Dewan Juri atas penilaian dan ulasannya, dan terima kasih juga untuk kelompok 12 atas presentasi dan tanggapan serta jawabannya. Terima kasih juga untuk Ibu dosen yang telah mendampingi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya kelompok urutan 13, apakah sudah di ruangan Zoom? Siap, sudah Kak. Oke, apakah anggotanya sudah lengkap? Sudah. Oke, baik. Izinkan saya akan menjelaskan teknis presentasi pada hari ini. Sederhananya, setiap kelompok memiliki waktu 24 menit. 4 menit